dengan saudara terdakwa Jainal, saudara terdakwa Suket, saudara terdakwa Faisal, saudara terdakwa Bobi, saudara terdakwa Dedi, saudara terdakwa Tommy, saudara terdakwa Febriansyah, saudara terdakwa Sulaiman, dan 4 orang lainnya yaitu saudara AL, DA, Eka, dan SO. Dibuka dan dinyatakan untuk umum. Sebelum persidangan dimulai, harap mengaktifkan alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat hakim memasuki ruang sidang, semua yang hadir diharapkan berdiri untuk menghormati. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila masuk ruang sidang dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 4. Mengambil foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim di ruang sidang dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 5. Pengunjung dilarang makan, minum, dan merokok atau dilarang membawa koran melakukan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat maupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Baik, majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Sidang Perkara Pidana 2016 atas nama terdakwa Zainal dan 11 orang lainnya dinyatakan dibuka untuk umum dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara terdakwa, apa saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, kami dalam keadaan sehat dan kondisi siap. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dengan pemberatan pasal-pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kemudian pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Dinda Agustin. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apa saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya.
Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silahkan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, saudara didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dengan pemberatan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian pasal 80 ayat 3 dan pasal 80 ayat 1. Junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Ya, eksepsi saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Apakah penasehat terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 1 orang saksi, yang mulia. Silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia, Panitera mohon dihadirkan saksi-saksi atas nama Tania. Saksi atas nama Tania Deswita disilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia disumpah yang mulia. Baik, silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 dalam KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pemerkosaan dan penganiayaan yang terjadi di sebuah kebun. Bagaimana reaksi saudara menyadarinya? Ketika saya hendak pergi untuk mengambil kayu di kebun, saya melihat segerombolan pemuda yang sedang membuang sesuatu dan ternyata itu adalah sebuah jasad. Baik, terima kasih. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi. Ingin saya tanyakan jam berapa saudara menyaksikan kejadian tersebut? Pada saat itu sekitar pukul 3 saat saya hendak untuk mencari kayu, saya melihat ada jasad korban yang ditutupi oleh beberapa dedaunan. Bagaimana reaksi saudara saat mengetahui kejadian tersebut? Awalnya saya terkejut ketika niat saya ke kebun untuk mencari kayu, tetapi yang saya dapatkan melihat kejadian itu, saya kebingungan akan apa yang harus saya lakukan karena saya betul-betul syok ketika melihat itu. Saya ingin membantu,
Tetapi saya ke kebun pun sendirian dan takut menjadi tersangka, dan saya langsung pergi dari kebun lalu melaporkan ke warga setempat. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal salah satu pelaku? Tidak, Yang Mulia, saya tidak mengenali siapa saja pelaku yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Ya benar Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini? Baik, tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Baik, tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa benar ini adalah bagian dari barang yang saudara pakai saat melakukan penganiayaan terhadap korban berupa kayu? Ya benar Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa benar saat saudara melakukan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap korban ketika itu, Anda dan 11 orang tersangka dalam pengaruh minuman keras? Baik, benar Pak Jaksa. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah merencanakan peristiwa ini? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan peristiwa ini. Tetapi karena saya ada dalam pengaruh minuman keras yang ada dalam diri saya dan rekan saya yang tidak sadarkan diri saya sehingga melakukan peristiwa ini. Saudara terdakwa, coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan aksi tersebut. Sebenarnya saya dan 11 rekan saya sedang melakukan pesta minuman hingga saya keluar karena tak sanggup ada di ruangan itu. Lalu saya melihat ada seorang gadis yang hendak melintas. Saat itu saya tidak sadarkan diri hingga saya membawanya ke tempat yang dimana menjadi sebuah pesta dan saya dan rekan saya melakukan di luar ruangan. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, saudara kemanakan jasad itu? Saya dan rekan saya membuangnya ke tepi sungai yang dekat kebun karet dan ditutupi dengan dedaunan, dan saya tinggalkan jasad itu. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang ingin diajukan terdakwa? Ada Yang Mulia. Terima kasih saudara terdakwa. Saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, kami sudah mengatakan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda dan memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, kami sudah mengakui dan menceritakan semua kronologi kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan aksi tersebut, benar Anda mengajak rekan Anda untuk melakukan hal yang sama seperti Anda lakukan? Ya benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara?
Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan kejadian itu? Ya, saya sangat menyesal. Baik majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, terima kasih Yang Mulia. Silakan, Hakim anggota 2. Ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia, saudara terdakwa, bagaimana situasi saat Anda dan rekan Anda yang hendak meninggalkan tempat itu? Apa Anda yakin tidak ada yang melihat kejadian itu? Saat itu masih belum ada tanda-tanda orang yang melihat kejadian saya dan rekan saya lakukan. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup Yang Mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Dalam pasal ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berdasarkan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 KUHP, pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 1. Junto pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa saudara Zainal dijatuhi hukuman mati karena orang pertama yang mempunyai rencana pembunuhan terhadap korban Yuyun. Terdakwa saudara Suket, saudara terdakwa Faisal, saudara terdakwa Bobby, dan saudara terdakwa Dedi dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara beserta denda uang tunai sebesar 2 miliar. Dan saudara terdakwa Tommy, saudara terdakwa Febriansyah, saudara terdakwa Sulaiman, beserta saudara terdakwa AI, DA, EK, SU dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Baik, apa saudara terdakwa mengerti apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul Yang Mulia. Silahkan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan interogasi terbukti bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa saat pada kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Selanjutnya pembacaan akan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Baik, pengadilan menyatakan terdakwa Zainal, terdakwa Suket, terdakwa Faisal, terdakwa Bobby, terdakwa Dedi, terdakwa Tommy, terdakwa Febriansyah, terdakwa Sulaiman, terdakwa I, terdakwa DA, terdakwa EK, terdakwa FU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap saudara Yuyun. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 340 KUHP junto, pasal 55 KUHP, pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 1 junto, pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa Zainal dijatuhi hukuman mati. Terdakwa Suket, terdakwa Faisal, terdakwa Bobby, dan terdakwa Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara beserta denda 2 miliar. Dan terdakwa Tommy, terdakwa Febriansyah, terdakwa Sulaiman, terdakwa I, terdakwa DA, terdakwa EK, terdakwa FU dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dengan ini, memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Baik, demikian keputusan Majelis Hakim. Diberitahukan apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan kepada terdakwa. Apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, mengerti Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik Yang Mulia. Baiklah,
Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Curug atas nama terdakwa Zainal, terdakwa Suket, terdakwa Faisal, terdakwa Bobi, terdakwa Dedi, terdakwa Tommy, terdakwa Febriansa, terdakwa Sulaiman, terdakwa I, terdakwa DA, terdakwa Eka, terdakwa SU dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. إلا الله